Berjumpa lagi dengan Bu Anti. Mari kita lanjutkan pelajaran biologinya. Kali ini kita akan membahas tentang virus. Teman-teman pasti tahu kan ini gambar apa? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar virus COVID-19. Pertanyaannya, apa itu COVID-19? Betul, COVID-19 adalah virus. Saya tanya lagi, apa itu virus? Nah, penasaran? Mari kita simak pembahasan berikut. Kita bahas dulu tentang sejarah penemuan virus. Istilah virus berasal dari bahasa Latin yang berarti racun. Virus ini ditemukan oleh Adolf Meyer pada tahun 1883 ketika meneliti penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Penyakit mozaik ini menyebabkan bercak-bercak pada daun tembakau sehingga menghambat pertumbuhan tanaman tembakau. Kemudian, Adolf Meyer memindahkan penyakit tersebut ke tanaman yang masih sehat. Ternyata tanaman yang sehat menjadi sakit. Adolf Meyer tidak dapat melihat bentuk bakteri penyebab penyakit tersebut dan kemudian dia menduga penyakit mozaik ini disebabkan oleh bakteri yang lebih kecil dari biasanya dan tidak dapat diamati oleh mata. Ciri-ciri umum virus. Virus ini ukurannya 0,01 mikro, maksud saya 0,01 milimikro sampai dengan 0,3 milimikro. Kemudian dia memiliki asam nukleat dan virus ini hanya dapat berkembang biak di dalam sel hidup atau di dalam inangnya. Ini adalah perbandingan antara sel darah merah, kemudian di sini ada bakteri. Kemudian jika sel bakteri ini kita perbesar, maka perbandingan antara sel bakteri dan sel virus, ini adalah sel virus. Nah, berarti kecil sekali ya antara bakteri dan virus jika kita bandingkan. Struktur virus. Berikut ini adalah struktur virus bakteriofag. Di mana pada struktur virus bakteriofag di sini terdapat kepala, kemudian kepala ini terdapat selubung yang namanya kapsid, kemudian di dalam kapsid di sini ada matriks DNA atau matriks genetik yang dimiliki oleh virus tersebut. Kemudian ada ekornya, kemudian setelah ekor di sini ada serabut atau serat ekor. Yang kedua, ini adalah struktur virus dari adenovirus, di mana di sini ada tonjolan-tonjolan yaitu glikoprotein, kemudian ada kapsomernya dan DNA berada di dalam kapsid tersebut. Kemudian yang ketiga adalah retrovirus HIV. DNA-nya terdapat di dalam, kemudian kapsid ini menyelubungi DNA, kemudian ada matriks proteinnya dan pembungkus virusnya yang berupa glikoprotein. Fungsi bagian virus. Yang pertama tadi adalah kepala. Bentuk kepala ini adalah persegi 8 yang di dalamnya mengandung matriks genetik yaitu asam nukleat. Baik asam nukleat berupa DNA maupun berupa RNA. Kemudian yang berikutnya adalah ekor. Ini adalah ekor. Nah, ini merupakan selubung memanjang atau tubus yang fungsinya sebagai alat penginfeksi. Kemudian serabut ekor. Serabut ekor ini merupakan serabut yang tumbuh di bagian ujung ekor. Ini berfungsi sebagai penerima rangsang atau reseptor. Kemudian selubung ekor ini berfungsi untuk menginfeksi dan menghancurkan lapisan kulit bakteri atau sel supaya bisa memasukkan DNA maupun RNA kepada sel inang untuk berkembang biak. Kemudian kita membahas perkembangbiakan virus.
Virus berkembang biak dengan dua cara, yaitu melalui siklus litik dan siklus lisogenik. Daur litik atau siklus litik ada 5 fase. Yang pertama adalah fase adsorpsi, yaitu fase penempelan. Kemudian fase injeksi, yaitu fase memasukkan asam inti. Kemudian fase sintesis atau pembentukan. Kemudian fase perakitan. Dan yang terakhir adalah fase litik atau pecahnya sel inang. Yang kedua, daur lisogenik. Tahap yang pertama pada daur lisogenik adalah penggabungan, kemudian terjadi pembelahan. Setelah terjadi pembelahan, ada fase sintesis, perakitan, dan litik. Ini adalah diagram antara daur litik dan daur lisogenik. Diawali dengan proses adsorpsi, kemudian pada daur litik setelah terjadi proses adsorpsi maka akan terjadi penetrasi. Di sini virus akan memasukkan DNA-nya ke dalam sel inang. Kemudian setelah terjadi penetrasi, di sini akan menjadi replikasi. Kemudian setelah replikasi akan masuk pada tahap sintesis, dan setelah terjadi tahap sintesis di sini akan terjadi tahap perakitan di mana antara kapsid, kepala, kemudian ekor akan dirakit atau disusun. Setelah semuanya siap dan tersusun kembali, kemudian di sini akan terjadi sel lisis di mana sel inang ini rusak, pecah sehingga sel-sel virus akan lepas keluar dari inangnya. Sedangkan pada daur lisogenik, setelah proses adsorpsi, kemudian akan terjadi proses penyisipan, kemudian setelah penyisipan ada pembelahan sel, kemudian pemisahan, dan terjadi penetrasi, dan kemudian terjadi replikasi, sintesis, perakitan, dan terjadi lisis. Habitat atau tempat hidup virus. Virus ini hanya akan menunjukkan ciri kehidupan jika berada pada sel organisme lain atau yang disebut sebagai sel inang. Sel inang virus bisa berupa bakteri, kemudian mikroorganisme eukariotik seperti protozoa, kamel, kemudian sel tumbuhan, sel hewan, bahkan sel manusia. Virus yang menyerang tubuh ini bisa masuk ke dalam tubuh inangnya melalui perantara bisa serangga, yaitu vektor. Kemudian virus yang menyerang hewan atau manusia dapat memasuki tubuh inang, misalnya melalui makanan, minuman, udara, darah, luka, ataupun gigitan. Peranan virus. Ada dua macam peranan virus, yaitu yang merugikan dan yang menguntungkan. Berikut adalah peranan virus dalam kehidupan sehari-hari yang menguntungkan. Yang pertama, memproduksi interferon. Interferon adalah protein yang menghasilkan, yang dihasilkan oleh sel normal, sehingga respon terhadap infeksi virus berfungsi untuk mencegah perkembangbiakan virus pada sel hospes atau sel bakteri. Kemudian mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran, misalnya gabungan DNA, virus, dan antigen manusia. Kemudian ini dihubungkan ke DNA bakteri sehingga sel bakteri dapat membuat antigen sendiri. Kemudian yang ketiga, membuat peta kromosom bagi dunia kedokteran. Dan ini adalah peranan virus yang merugikan, di mana penyakit yang menyerang manusia diantaranya ada herpes, kemudian gondong, hepatitis, SARS, Ebola, cacar, influenza, campak, dan yang terjadi saat ini adalah virus COVID-19 yang menyebabkan penyakit corona. Nah, demikian tadi teman-teman pembahasan kita tentang virus. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kita terbebas dari wabah pandemi penyakit corona atau COVID-19 ini. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.